Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Asal sabila kamu bahasa secara tokoh masyarakat negara muslim dan hidayah itu menerima ayat dan bunda calon muslim melihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tidak henti kita pandangan kehadiran ilahi Rabbi Allah Rabbina Allah semesta ini. Allah menjelaskan pada hati kita. Allah menunjukkan kita di majlis maulid. Sallallahu alaihi Allah. Asal yang boleh dilaksanakan malam ini bertambah cinta kita kepada baginda Muhammad. Amin. Bertambah cinta kita kepada baginda Muhammad. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mencintai baginda Muhammad. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menunjukkan sunnah baginda Muhammad. Allah takdirkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad. Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah waktu itu selesai ceramah. Waktu buka jam 8 kurang lebih kita sepakati insyaallah setelah ceramah 19 selesai. Terus itu selain itu jamaah sudah makan kiri itu makan.
Sebelum kita membahas tema kita sekarang ini adalah dalam memperingati Maulid Muhammad SAW, kita mengharap ibu Allah serta besarnya dan rahmat Rasulullah SAW. Kita ini setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca doa kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, ngaji kita diterima oleh Allah, peringatan kita diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki tiga syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Yang kedua, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus pakai ilmu. Dan yang ketiga, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan harus ikhlas. Jadi saat diterima amal ibadah seorang hamba itu yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga ikhlas. Ingat-ingat soalnya kita berprofesi. Jadi supaya amal ibadah diterima oleh Allah itu yang pertama harus beriman. Iman itu sangat mahal, dan iman itu sebagai penentu diterima atau tidak amal ibadah kita. Sebesar sebanyak apapun amal kebaikan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, sungguh tidak diterima oleh Allah. Makanya kalau kita lihat bagaimana ada beberapa kata iman dalam Al-Quran itu diganti oleh Allah dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Ini menunjukkan betapa iman dan amal soleh itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Iman dan amal soleh itu dilakukan di antara kedua hal. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Maka iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan dibuktikan dengan amal salah. Syarat diterima amal ibadah seorang itu harus pakai ilmu. Coba saya tanya mau ibu, kira-kira ada nggak amal ibadah yang tanpa ilmu? Ada nggak? Ini udah mungkin maksudnya kunci secara asli. Ditanya tapi nggak tanya. Tidak ada amal ibadah itu tanpa ilmu. Sholat pakai ilmu, baca doa pakai ilmu, sholat puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu, umrah pakai ilmu. Fakir bagi ilmu diamal, amal bermakna dan dinyatakan. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu begini Pak sedekah untuk peringatan Maulid ikhlas apa enggak? Hadir ke majelis Maulid malam ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu tidak bicara berbeda ikhlas. Ikhlas apa enggak? Ini bisa. Apa itu ikhlas? Pada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad,
Ya Rasul, apa itu ikhlas? Nah Rasul, aku juga gak tahu ikhlas. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat Jibril, itu ikhlas? Aku juga gak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada Rabbul Izzah, aku akan bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah, boleh ikhlas? Wahai Tuhan, kami ikhlas. Ikhlas itu adalah sirrun min asrari Allah Ta'ala muhibbu bil ibadi. Paham tak? Bisa bahasa Arab? Jangan sampai kalian mengenang itu baru itu bahasa. Ikhlas itu adalah sirrun min asrari, rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki kepada Allah, yang aku titipkan kepada seorang hamba yang kucintai. Maka orang yang ikhlas itu sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai oleh segenap hamba Allah ini. Maka dia harus ikhlas. Kalau boleh kita ibaratkan, ikhlas itu tampaknya bagaikan akar dalam sebuah pohon. Coba kita lihat pohon itu terdiri dari akar, dari batang, dari daun, dari ranting, dari bunga, dari buah. Fungsi akar dalam sebuah pohon itu sangat luar biasa. Yang pertama, sebagai pengokoh pembuat pohon. Yang kedua, akar itu mencari makanan, mencari vitamin, mencari air. Ketika sudah dapat air, sudah dapat makanan, diserap oleh akar itu, dialirkan ke batang, dialirkan ke daun, dialirkan ke ranting, dialirkan ke bunga, dialirkan ke buah. Ketika pohon itu berbuah berbunga, kira-kira yang dibenci oleh manusia itu buahnya atau makanannya? Buahnya atau makanannya? Alangkah enaknya buah ini, alangkah manisnya buah ini. Sementara akar yang bekerja mati-matian 24 jam tidak pernah mengenal, tidak pernah mendapatkan ujian dari manusia, tapi tetap melakukan kebaikan. Dan kebaikan kalau solehnya itu disembunyikan di dalam tanah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Diterima atau tidak, dicaci atau tidak, dihina atau tidak, tetap saja melakukan kebaikan. Kuncinya adalah istiqomah. Bapak itu istiqomah. Istiqomah itu kadang-kadang sudah dinasihati. Mengerti daripada istiqomah. Istiqomah itu Ustaz, istiqomah dimengerti istiqomah itu tegak lurus, alif. Hidupnya itu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah istiqomah, sungguh hidup dan kehidupan kita penuh dengan berkah dan kebaikan dari Allah. Coba sembilan ayat dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ada yang apa? Ibu cerdas. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ada yang bisa musik. Bapak coba saya tes sampai itu bisa. Qul a'udzu birabbin nas. Kepada nama ibadah ini bisa itu Allahu Ahad. Coba Bu. Amma yatasaalun
Bapak-bapak, Allah inna awliya Allah la khawfun inna ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna ladhina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu adalah Allah. Allah itu dalam bahasa itu asal kata dari Allah juga, yang artinya adalah goya, tujuan. Maka Allah itu adalah merupakan tujuan hidup kita. Allah adalah Tuhan kita. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita ngomong, Allah tempat kita bersandar. Allah itu ada sebelum sesuatu ada itu ada. Allah itu ada ketika sesuatu ada itu ada, dan Allah juga ada ketika sesuatu itu telah tiada. Maksudnya Allah itu tidak butuh sesuatu. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Karena Allah menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu. Allah menciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan alam semesta. Allah menciptakan arsy, Allah tidak butuh dengan arsy. Allah menciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Inna ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Seraya malaikat itu berkata, Allah takhafu, jangan kau takut, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kata Allah, untuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, nahnu awliya'ukum. Aku adalah penolongmu lagi. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Aku adalah penolongmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Orang itu kalau sudah istiqomah, berusaha pakai minta, dikasih. Kebesit aja ingin saja dikasih sama Allah. Ini adalah merupakan hadiah dari Allah yang maha pengasih, dari Allah maha penyayang. Maka kalau bisa sebagai berhasil atau tidak kelihatan bahwa tidak pada kesempatan malam berbahagia ini, harus ada amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Jangan sampai putus sampai penghujung akhir kita. Kalau selibar salat waktu dan pakai itu, ya, sebagai bukti kita ada cinta kita kepada Rasulullah, hidup dan sunnah atau tidak dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai nanti malam, coba mau itu berjanji atau saat sekarang ini kita berjanji, ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk tidak meninggalkan sholat tahajud sampai penghujung akhir hidupku. Jadi mulai nanti malam ini berhasil atau tidak mau kira-kira nanti malam ini ada tahajud insya ini sudah kelihatan untuk baca ini. Ya kan mulai baru bercahaya. Insya Allah sudah kelihatan untuk orang memiliki masalah. Jadi sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah itu harus ada amalan sunnah yang kita lakukan. Jangan pernah putus sampai penghujung akhir hidup. Kalau bisa setiap malam itu salat tahajud, insya Allah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tidak pernah putus setiap malam. Coba kita amalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kita tidak putus salat tahajud selama 6 bulan. Kira-kira keajaiban apa yang Allah berikan?
insya Allah ada meningkatkan kebaikan, meningkatkan keberkahan, meningkatkan keistiqomahan dalam hidup. Misalkan ada amalan sunnah yang kita lakukan yang baik, setiap hari itu gak pernah putus sedekah. Gak usah banyak-banyak 1 juta setiap hari. Amin. Ya Allah. Gak mampu 1 juta ya 100.000. Udah 100.000, 50.000, 50.000 gak ada, 20.000, 20.000 gak ada, 10.000, 10.000 gak ada, 5.000 gak ada. Setiap hari itu 2.000. Tapi gak nanti sampai begini aja tinggi. Kenapa? Oleh karena Nabi sebaik-baik amal itu adalah adwamu hawa intola, sedikit tapi istiqomah. Ibu beribadah sedekah dengan kita sekarang, tapi nanti sedekah kita mungkin setiap hari itu 10.000, tapi gak gratis. Itu yang Allah lihat, itu istiqomah itu mahal. Dan kita ingat sedekah itu tidak selamanya pakai uang. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya harta sedekah dengan tenaganya. Kalau tiga hal itu kita punya, sedekah dengan senyum. Ada tukang ngambil dalam rumah kita nggak punya uang, senyum itu tukang ngambil. Insya Allah tukang ngambil berkata, aku tidak butuh senyum. Yang aku butuhkan adalah atau mungkin juga beristiqomah, sedekahnya beristiqomah. Baca Quran setiap hari 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, tapi pernah putus. Iqra baca, Iqra amati, Iqra teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Tidak akan berhati dari makhluk Tuhan. Apabila kau ingin berdialog denganku, kata Allah, ngobrol denganku, baca Al-Quran. Selama kita baca Al-Quran, maka selama itu malah kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Oleh karena Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Atau mungkin Al-Quran masih malas sudah dibaca Quran. Dikir setiap hari, istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi gak pernah putus. Karena Rasulullah SAW yadkurullah kulla ahyani, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berzikir itu setiap keadaan, setiap hela nafas, setiap denyut jantung, beristighfar, berzikir, mengingat-ingat asma Allah. Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang hadir maulid sekarang ini sudah ada yang masuk surga Allah. Sudah dijamin Allah. Tapi insya Allah masuk surga. Insya Allah. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Bahkan manusia yang akan menutup pintu surga itu adalah baginda dari Muhammad. Tapi kalau kita lihat dalam hadis, beliau itu tidak kurang beristighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah 70 sampai 100 kali setiap hari. Kira-kira ibu-ibu dari bangun tidur sampai sekarang sudah berapa kali istighfar? Kalau sudah beristighfar, Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Kalau bisa itu setiap hari pagi dan sore, jangan putus saja istighfar. Ketika kita baca sejum istighfar di waktu pagi hari, kemudian di sore hari Allah takdirkan kita wafat. Allah takdirkan kita wafat dengan husnul khatimah. Kita baca sejum istighfar di waktu sore hari, bisa di waktu sore hari atau di malam hari, di pagi hari Allah takdirkan kita wafat, maka Allah takdirkan kita wafat dengan husnul khatimah. Allahumma anta rabbi
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhan. Itu di antara fadilah keutamaan senyum istighfar. Keutamaan istighfar itu luar biasa. Coba ibu-ibu jawabin kompak. Kira-kira ibu-ibu yakin nggak dengan janji Allah? Bapak ibu yakin nggak dengan janji Allah? Bapak ibu yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu jawab yang kompak. Ibu-ibu yakin nggak dengan janji dari suami? Kalau nggak yakin ada masalah. Ini janji Rasulullah dalam sabdanya. Kata Nabi, man lazima istighfaran ja'ala Allah bi kulli dhiqin makhraja wa bi kulli hammin faraja wa razaqahu bi haitsu la yahtasib. Orang yang berbanyak istighfar akan Allah jadikan setiap kesulitan adalah kemudahan, setiap kesedihan adalah kegembiraan. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu dari Rasul. Dan di Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 11, 12, 13. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Yusri sama alaikum bidrara. Allah turunkan musim hujan yang teratur. Wa yumdikum bi amwal. Orang yang berbanyak istighfar itu akan Allah perbanyak hartanya. Wabani, orang yang berbanyak istighfar itu akan Allah berikan keturunan yang soleh. Wih, Allah menjadikan orang yang berbanyak istighfar di penghujung akhir hidupnya akan Allah persembahkan surga. Insya berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu salah satu dari amalan batin. Atau mungkin kita setiap hari itu dawakul wudu, jaga wudu. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib. Kemudian pada maghrib kita sholat berjamaah. Masuk waktu isya kita sholat. Alhamdulillah kita batal wudunya. Sampai sekarang kita batal wudu. Selama kita masih punya wudu, maka selama itu melawat kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat untuk hamba-hamba Allah yang masih punya wudu? Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, kasih sayang dalam hidupnya. Dan malaikat terus berdoa kepada Allah hatta yumkina wudu, sampai orang itu baru sekarang batal masih mendapatkan dari mana? Nanti kalau batal karena Nabi zinatul mu'min perhiasan orang beriman itu adalah besok hari apa? Hari Ahad. Kalau itu besok gereja. Besok hari, kalau ibu-ibu besok hari Ahad diajak ke ormas oleh suaminya suaminya mau apa? Mau cincin, mau kalung, mau gelang. Istri solihah akan berkata, ayah, perhiasan orang beriman itu bukan cincin, perhiasan orang beriman itu bukan kalung, perhiasan orang beriman itu bukan anting, perhiasan orang beriman itu adalah syukur bukan berhiasan wajah boleh, nggak usah pakai limas. Insya Allah suaminya senang. Kata
Rasulnya alhamdulillah berbau. Maka kalau bisa itu setiap hari itu bawa. Imam Ghazali mengatakan salah satu daripada indikasi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah mereka wafat dalam keadaan insya Allah. Jadi hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara kita mencintai baginda dan Muhammad? Mudah-mudahan aspek kita memiliki maulid ini bertambah kecintaan kita kepada baginda dan Muhammad. Ada sebuah doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah. Sudah semua doa ini. Halo, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Cuma ini mungkin dari masyarakat saya ini sama perlakuan mungkin seperti itu. Maaf panitia, ini cuma ngomong yang bikin, yang penting dibuktiin aja. Allahumma ati hubba wa hubba la yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubba. Sudah apa? Yang bermakna untuk yang dihafalkan, yang ustaz aja yang hafal, yang beda antara ustaz dengan jemaah. Allahumma ati hubba wa hubba la yuhibbuka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Siapa sih manusia yang bercinta kepada Allah? Siapa? Rasul. Mudah-mudahan cinta Rasul. Allahumma a'tihu wa wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Hamba mohon padamu ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengamalkan satu amalan yang bisa mengantarkan aku mendapatkan cintamu. Itu aspek yang mendapatkan cinta baginda dan Muhammad. Maka mudah-mudahan malam ini bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Oleh karena kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu teramat sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Sampai ketika penghujung akhir hidup beliau, ketika beliau menghadapi detik-detik sakaratul maut, yang dipanggil, yang disebut itu bukan keluarganya, yang disebut itu bukan pamannya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang dipanggil adalah kita sebagai umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Coba saya jawab itu. Surat yang terpendek dalam Al-Quran surat apa? Surat yang terpendek surat apa? Yang terpanjang surat apa? Surat Al-Baqarah. Yang terpendek surat Al-Kautsar. Surat Inna. Ya Inna A'tayna. Surat Al-Kautsar. Pada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda dan Muhammad, ya Rasulullah, ini maaf saya ngomong suara saya sangat tanggung karena yang takut gitu. Dari tadi ini acara di semalam, alhamdulillah, dari malam tadi mobil bapak langsung ya, alhamdulillah. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau meninggal dunia ya Rasul, kami bisa berjumpa dengan kami. Apa Rasul dari para sahabat?
kalau aku meninggal dunia, nanti kalian bisa bertemu dengan aku yang pertama di telaga Kautsar. Telaga Kautsar. Apa itu telaga Kautsar? Telaga Kautsar itu sebuah telaga yang dipersembahkan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah sesungguhnya. Siapapun ahli surga pasti minum air telaga Kautsar. Yang digambarkan oleh Rasulullah, siapa saja yang satu teguk saja minum air telaga Kautsar, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selamanya. Jadi kita bisa minum air telaga Kautsar. Insya Allah. Ngapain Rasulullah minum telaga Kautsar? Beliau duduk memperhatikan ternyata umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yang mereka ditakdirkan oleh Allah masuk surga, mereka terlebih dahulu ingin minum air telaga Kautsar. Jadi kalau bahasa kita itu nggak mau antri, ngelak. Ketika mereka nggak mau antri, mereka ngelak, disebut oleh Rasul. Jangan dulu. Ini lagi umatku, dia mempersilahkan kita sebagai ibadah terlebih dahulu untuk bisa menikmati air telaga Kautsar. Saking cintanya sama kita sebagai umat. Yang kedua, temukan aku di bawah sirat. Nanti kita akan melewati jembatan sirat yang sangat tipis. Di bawahnya itu ada sumur neraka. Digambarkan oleh Rasulullah. Sumur neraka itu dalamnya, kalau seandainya semua benda kita jatuhkan ke bawah, itu 70 tahun baru sampai. Itu api yang uap-uap. Kita akan lewati jembatan itu. Ada orang yang satu langkah, dua langkah, langsung dijemur. Maka salah satu kiat supaya kita bisa lancar melewati jembatan sirat itu berbanyak doa. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali ini? Sunnahnya 7 kali. Kenapa? Karena neraka itu ada 7. Penjaga itu atau neraka itu ada 19. Ada yang hadis syarasa. Ada orang yang melewati jembatan ini, tertati-tati dia sampai ke tujuan. Ada orang yang berjalan secepat kilat sampai ke tujuan. Ngapain Rasulullah itu melihat manusia? Memperhatikan melihat umatnya. Kalau ada umatnya melewati jembatan sirat itu, Rasulullah langsung angkat tangannya, kemudian berdoa, meminta, memohon, meminta kepada Allah dengan sebuah ungkapan doa yang indah. Apa doa Rasulullah kepada Allah? Untuk hamba-hamba Allah yang sedang melewati jembatan sirat. Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Rasulullah tidak mau, tidak ridho kalau kita sampai jatuh sumber Allah. Saking cintanya kita kepada, saking dia cinta kepada kita sebagai umat. Dan Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa, manusia besar yang besar oleh jatuh manusia. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Oleh karena setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah. Dan Rasulullah itu sangat dicintai dan diistimewakan oleh Allah. Oleh karena kemuliaan akhlak beliau, ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi?" Aisyah, bagaimana sih akhlak Nabi?
Aisyah menjawab, karena hukum akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Pantaslah Allah puji akhlaknya dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang indah. Terus bicara, terus itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu saking Allah istimewa Nabi Muhammad. Ketika Allah manggil nama beliau, itu tidak langsung namanya disebut. Beda ketika Allah memanggil nama Nabi yang lain. Ketika Allah panggil Nabi Adam dalam Al-Quran, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, langsung namanya disebut. Allah memanggil Nabi Musa dalam Al-Quran, ya Musa, idrib binasawtal hajar, langsung disebut namanya. Allah memanggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyiruka bighulamin ismuhu Yahya, langsung disebut namanya. Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya, langsung disebut namanya. Tapi ketika Allah memanggil Rasulullah SAW, tidak langsung disebut namanya. Allah memanggil nama gelarnya, gelar Muhammadiyah, gelar Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ini menunjukkan betapa Allah sangat mengistimewakan baginda Nabi Muhammad. Dan kemudian siapa itu baginda Nabi Muhammad? Lalu kita lihat dalam sejarah, beliau itu begini, ini dibelah dua, yang setengah itu bergantungan Nabi Muhammad, yang setengah lagi dibelah dua, yang seperempat itu bergantungan Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara yang seperempat itu adalah bergantungan kecantikan manusia yang menjadi Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Makanya waktu itu begini-begini, ada yang ini, ada yang bukti, ada yang maju, ada yang besek gitu. Rasulullah itu sangat nampak. Siapapun yang melihat baginda Nabi Muhammad pasti akan merasakan ketenangan dalam hati. Bisa kan? Satu ketika ada seorang nenek-nenek, saya tanya, yang kali mobil manusia ada nenek-nenek? Nenek-nenek yang hadir manusia, saya doai mudah-mudahan nanti menjadi bidang sendiri. Insya Allah. Ini si nenek punya masalah, masalahnya begitu sulit. Kata si nenek dalam hatinya, aku harus datang kepada baginda Muhammad. Aku mohon nasihat beliau, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Dan si nenek itu mendengar Rasul, melihat Rasul, langsung membuka kepalanya, kemudian tersenyum. Rasul bertanya, "Nek, kenapa kau tersenyum? Nek, kenapa kau membuka kepalamu?" Ya Rasul, dari rumah hati memang bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah. Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasulullah, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja. Sudah hanya dengan melihat menatap wajah Rasulullah dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang ini, kira-kira bagaimana orang melihat menatap wajah kita? Jangan-jangan tambah masalah. Ya, begini hutang. Budaya ya. Allah itu Rasul. Maka ada pujian. Ketika orang-orang memperingati maulid Nabi kita Muhammad SAW, mereka kadang sudah baca maulid Rasulullah. Di situ ada pujian yang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wajhaka ya Hasan ya Karim al-Walidaini, hauduka
Habib salam anta syamsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru abadi anta misbahu suduri ya nabi bisa berziarah ke makam Rasulullah. Melaksanakan ibadah umroh. Melaksanakan ibadah pementasan. Tadi sudah pementasan di mana? Bias. Insya Allah tugasnya nanti tanggal 30 besok tanggal umroh. Amin. Ya, Bapak Ibu yang ingin umroh dengan saya gratis. Saya itu di Mekah. Kalau sini saya masing-masing. Terakhir, Rasulullah itu teramat sangat mencintai kita. Satu ketika Rasulullah itu ngomong sendiri di depan para sahabat. Allah ucapan Rasulullah di depan para sahabat. Udah suatu ngomong sendiri. Allah ucapan Rasulullah. Gimana ucapan Rasulullah? Ahbadi mata arahu mata arahu ahbadi mata arahu mata arahu ahbadi mata arahu mata arahu. Kekasih kapan aku bisa bertemu dengan mereka, kapan aku bisa melihat wajah mereka. Kekasihku, kapan aku bisa melihat wajah mereka, kapan aku bisa bertemu dengan mereka. Kekasihku, kapan aku bisa bertemu dengan mereka, kapan aku bisa bertatap muka dengan mereka. Itu sahabat yang di depan Rasulullah. Pada bingung kenapa Rasulullah ngomong seperti ini. Bukankah kita semua kekasih Rasulullah? Sampai ada sahabat yang memberanikan diri bertanya pada baginda dan Muhammad, alasna bi ahbabika ya Rasulullah, ya Rasul, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasul? Apa Rasul? Lastu bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian itu bukan kekasihku, tapi kalian itu adalah sahabat bertanya lagi, apa bukan Rasul? Kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Kekasihku kaum dari umatku. Semua kaum dari umatku kumlam yarani wa amalu. Mereka benar melihat aku dan mereka beriman pada aku. Bapak Ibu mengajarkan Rasul, pernah begitu Rasul. Bapak Ibu beriman dengan Rasul. Insya Allah kita semua menjadi kekasih bagi dan Insya Allah banyak salawat kepada baginda dan Muhammad, hidupkan sunnah baginda dan Muhammad. Dalam sunnah itu ada kejayaan, dalam sunnah itu ada keberkahan, dalam sunnah itu ada keridhaan Allah. Man ahya sunnati ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka dia akan surga bersama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam surga bersama baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.